Ketemu lagi dengan Ngalor Ngidul, Syaharani dan Doni Suhendra. Pergi Jalan-Jalan. Kami adalah pengudap, tukang jajan, dan coba-cobain minuman asik. Hari ini kita ada di sebuah kedai kopi. Ya. Kebetulan pemiliknya adalah kawan baik. Jadi hari ini Kang Doni sudah nyobain Vietnam kopi. Vietnam drip kaya banget. Saya nyobain SK. Surat keputusan. Ya benar. Nyobain kopi. hal yang agak berbeda. Biasanya saya lebih suka kopi panas. Ya. Tapi hari ini sore ini saya mencoba kopi dingin Ya. ice coffee, dan kita semuanya lengkap dengan face shield. Memang rada susah kalau misalnya mau minum kopi atau mau minum apapun pakai masker, tapi setidaknya kita lengkap ya Kak De. Ya. Segimana perlunya pada zaman sekarang kita mesti pakai pengaman nih supaya nyaman. Ya perlu banget sih karena corona ini kita nggak tahu siapa yang siapa yang membawa virus tersebut, siapa yang sehat, siapa yang sakit, kita kan nggak tahu. Di pasar, di jalan, di mana-mana saling papasan ya, karena begitu cepatnya ya COVID-19 itu menular. Ya, jadi kita tetap bisa jajan, kita tetap bisa jalan-jalan, tapi jangan lupa safety first. Iya. Pokoknya kita harus membiasakan ya pakai pelindung lah ya, supaya nggak interaksi dengan yang lain yang kita nggak tahu. Sepakat. Kan kita kan lagi di tempat kopi nih. Sekarang ini memang sangat populer ya minum kopi itu. Oh banget. Tapi Ya, sebenarnya itu juga adalah salah satu kultur yang emang udah ada di Indonesia kali ya. Ya. Coba aja kalau misalnya Kang Doni kan ini nih Jawa Barat nih. Ya. Pasti kan? Wah, saya sih dulu waktu masih ngerokok tuh Iya. kopi wajib minum kopi. Tapi belakangan ini ya Jadi karena wajib lagi. jadi wajib lagi. Ya. Tapi Banyak emang bener yang sih, ngasih, ya. bener sih. Aku sendiri juga dapat kiriman banyak banget dari daerah-daerah sampai Kalimantan, sampai dari Indonesia Timur, Ya. sampai banyak banget yang ngirim ke rumah, dan sebagian besar itu memang ada bungkus-bungkus yang masih aku simpen buat kenang-kenangan gitu. Ya. Nyobain kopi-kopi Nusantara, dan hari ini kita seneng banget nih karena kita bakalan ngobrol dikit-dikit Ya. mengenai kopi. Gak cuman rasa kopinya, tapi ini di masa yang sulit ini survivingnya nih. Kita akan panggil Ahli kawan kopi. baik, yoi, asik banget karena dia kelihatannya nih tetap selalu santai dan bertahan nih. Ya. Dalam kondisi ini nih. Kadang-kadang tiap weekend itu selalu ada sop Branebun di sini. Wah itu asik banget. Tapi kita akan ngobrolin kopinya dulu sama Mas Rio. Nanti kalau misalnya mau ngecek Branebun. sop Branebun, kita ngecek di Instagram. Aduh. Siap. Oke, so kita akan ngobrol, kita panggil dulu Mas Rio Garta. Mas Rio. Des, apa kabar Mas Rio? Baik, Mas. Duduk sini nih. Enggak, Ya. gue di sini aja. Oke. Kamu yang di tengah. Hai Fox. Seperti tadi gue udah ngobrolin bahwa kita ini berada di tempatnya Mas Rio Garta, namanya Seduh Kopi. Nah, by the way, kita akan tanya-tanya sedikit. First akan dibuka dengan perkenalan dari Mas Rio, karena dia ini dulunya orang IT. Ya kenalan dulu deh. Saya tukang kopi gitu, tapi emang awalnya dari IT. Kenapa jadi tukang kopi? Sebetulnya lebih kepada hobi minum kopi. Gitu aja sih sebetulnya. Nah, Terus kenapa jadi serius? karena kalau nggak serius nggak menghasilkan uang. Cakep. Itu quote-nya cakep banget tuh. Karena main Iya. musik juga gitu. Iya, Ya kan? iya. Ya kan, ya kalau nggak serius nggak menghasilkan uang. Iya. Gitu. Jadi, tapi Mas, switch dari IT ke kopi sama-sama menyenangkan atau lebih senengan di kopi? Sama-sama menyenangkan. Sama-sama menyenangkan ya. Tapi lebih enak sih jujur di kopi. Iya ya. Nah, karena Kenapa? kalau IT itu kan nggak bisa dirasakan di mulut, kalau kopi bisa dirasakan. Oke. IT mah dirasakan di hati ya, Ya, ruwet ya. betul, ruwet. Hati dan otak ruwet kan. Kalau kopi itu nggak bikin ruwet gitu. IT-nya masih. IT-nya masih. Masih
Tadi kan nanya apa hubungannya IT sama kopi. Hubungannya ada, karena orang IT itu sering melakukan copy paste. Tren kopi ini sekarang kan di mana-mana ini ada kafe kopi itu bermunculan, apalagi di Pontianak ya itu geser Kedai 100 meter. semua. Iya. Kedai semua. Iya. Ya memang tren kopi sekarang itu memang apa namanya? Artinya beda ya sama beberapa tahun lampau gitu. Katakan belum sampai 10 tahun sih sebetulnya ya. Kalau sekarang itu trennya lebih ke arah kopi kekinian malah sebetulnya. Nah, apa tuh? Kopi kekinian tuh yang model pokoknya kopi, susu, manis gitu loh. Lebih ke arah sana. Iya, Saat iya, ini iya. ya kalau saya perhatikan. Padahal saya nggak mengikuti itu gitu loh. Itu kopi yang mengandung gula itu memang salah satu pilihan aja sih. Tapi kalau buat Iya. peminum kopi yang sesungguhnya kayaknya bukan ya. Bukan, Pilihannya hanya ya. masalahnya memang harus diakui penggemar kopi kekinian itu ternyata lebih banyak daripada penggemar kopi-kopi seperti ini. Oh sama mas, sama Jess. Nah iya, kurang lebih seperti itu ya. Saya suka jazz itu. Jadi waktu SMA saya suka jazz tuh juga Susah teman-teman, mas, iya teman-teman kalau sukanya. kita mau tetap main jazz doang tuh susah. Hmm. Sama kayak kopi kalau misalnya kita penyeduh atau bergerak di perdagangan kopi yang pure. Iya iya. Yang memang hakikatnya kopi gitu. Iya, Kalau betul. misalnya kopi kekinian kan tadi gimana kan? Benar nggak sih? Ya kata Mas Rio sih kalau kopi dulu sama kekinian apa tuh Mas bedanya? Kalau sekarang nih lebih pakai susu terus manis gitu ya Mas ya. Bedanya sebetulnya nama kekiniannya aja. Isinya Kan tetap kopi isinya pakai sih tetap gula, pakai kalau nggak itu, susu itu, gula, gitu. hanya sekarang cenderung lebih manis saja dari zaman dulu. Kalau dulu kan kopi susu buat di rumah tuh ya manisnya ya manis normal lah gitu ya. Sekarang kan kadang manisnya menurut saya pribadi ya terlalu manis. Gitu. Iya. Hanya memang banyak yang suka ternyata. Iya, gitu. kalau kata lagunya siapa itu terlalu manis Terlalu gitu ya. Ya ampun gitu. Tapi memang ya ada hal yang harus kita perhatikan kali ya Mas Rio. Soalnya gini, terlalu banyak gula dari usia muda itu sebenarnya kan juga bukanlah Tepat. pilihan yang bagus ya. Betul. Itu sebenarnya kita sebagai pecinta musik jazz dan kopi yang serius kita harus juga menyampaikan itu supaya nggak memasukkan apa aja yang meskipun oke lah dalam tanda kutipnya tren Iya. tapi tidak sehat. Betul, Karena setuju. ini berurusan sama tubuh kita ya. Betul. Musik juga gitu, berurusan Dan- sama pikiran, otak dan reaksi tubuh juga. Dan Jadi kopi sama. kopi paling sehat itu kopi tanpa gula. Nah, Yes. Iya betul. nah itu Betul. kalau Ya, di setuju. musik jazz itu ini mainstream kan. Nah, Iya. oh gitu. Ya kan Hmm. kalau yang kekinian tuh fusion. Hmm. Jadi lebih Lebih ngepop gitu ya. Ya, lebih ya ngepop gitu. kekinian. Oh, oke. Ya nggak sih? Ember memang dan susah yang itu kan memang kan. Tapi memang ya ada area-area yang terbatas, ada area-area yang kemudian merebak dan terbuka Ya. untuk lebih banyak orang. Kalau untuk pengetahuan sebenarnya sih ada baiknya kita mengetahui dua-duanya gitu. Ya. Karena dengan mengetahui kita jadi bisa membahas tadi misalnya kalau terlalu banyak gula it's not good for our health Ya. misalnya gitu Ya. Dan itu harus kita cermati misalnya kayak gitu. Ini kan buka kedai kopi nih. Ya. Awal-awalnya tuh basic equipment apa aja sih mas yang harus ada selain ruangan ya, Iya, maksudnya iya. selain tempat. Jadi kalau Iya. tempat nih udah enak banget karena ini tempatnya adalah tempat yang mudah dikunjungi. Gitu. Iya, Kalau iya. misalnya tempatnya agak tersembunyi itu adalah derita lo. Jadi kalau ini enak, ini tempatnya enak gitu. Jadi equipment, basic equipment dulu. Basic entah ini masuk equipment atau enggak ya. Nah. Basic pertama tentunya punya pengetahuan kopi. Oke. Minimal knowledge. itu minimal karena mau jualan kopi nggak tahu kopi Ya, ya ansiok, gimana ansiok. ya gitu ya. Masa mau jualan obat kumis tapi nggak punya kumis gitu ya. Terus yang Nggak ada kedua buktinya ya mas ya peralatan sederhana lah. Kayak kalau peminum kopi manual brew itu pasti yang wajib itu timbangan. Timbangan itu untuk membuat kopi rasanya menjadi apa namanya sama Standar, gitu. ah. Iya, ada standarnya. Timbangan, grinder sudah pasti ada dan alat penyeduh kopi yang
ya minimal ada V60, ada apa, tapi itu suka-suka kok, nggak ada Iya. nggak ada. Selain manual brew yang biasa tubruk Indonesia Ya, lah betul, itu ya, tubruk gitu Indonesia, ya. Jadi ada varian-varian. Ada varian-variannya. Karena ada perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan Iya, dari alatnya. dari tekniknya beda, hasilnya juga beda. Fox berarti sebenarnya kalau untuk masalah basic equipment sih nggak terlalu banyak banget ya Mas. Enggak. Kita bisa start dengan something simple. Iya, bisa. Cuman yang Dan paling banyak susah, kedai kopi melakukan itu. Ya. Banyak. Cuman yang paling susah nih sebenarnya nih yang boleh dikatakan susah ditebak ini adalah masalah pengetahuan mengenai kopi ini. Gitu, karena Betul. kita akan baru bisa tahu kalau misalnya kita udah datang ke kedai kopi, kita baru bisa merasakan bahwa ini orangnya ngerti kopi apa enggak sih gitu. Iya. Ya, Mas Rio, Ya. apa yang dijagokan ya atau yang di pojokannya di seduh kopi ini kopi apa sih Mas? Sebetulnya bukan kopi apa kalau di sini. Ya. Tapi bagaimana kopi itu dibuat sesuai tagline-nya. Tulisnya Oh. Manual Coffee Brewing. Jadi di sini saya nggak bilang ini satu-satunya, tapi agak jarang kedai kopi yang membuat kopinya tanpa mesin sama sekali. Woi. Nah, di sini mesinnya cuma grinder sama pemanas air. Selebihnya semua manual. Berarti kalau pemusik itu tangannya ya kan, bukan Oke. alatnya. Iya, Yes, betul. gitu tangannya. The man behind the gun gitu ya. Iya. Gimana sepakat Kang Doni? Sepakat banget. Kalau kopi sama kok. Di sini ada Mandailing misalnya, ada tempat lain juga ada. Ya benar sih, Nggak ada benar masalah. juga ya. Berarti ini sangat-sangat kalau secara basic filosofinya sebenarnya ini sangat terkait dengan kesenian, Banget. dengan musik gitu kayak Iya, gitu ya. iya. Jadi ya apa namanya? Seni brewing, seni Iya. brew kopi. Ya. Kultur ya, cakep Jadi banget sih. kafe kopi boleh banyak. Tapi yang mainnya siapa dulu? Gitar boleh banyak ya. Iya. Gitar boleh mahal, yang main Iya, siapa dulu iya, ya kan? main siapa dulu. Nah gitu. Ini ya bicara-bicara mengenai saat-saat COVID dan Ya. kopi itu kan juga berhubungan dengan kalau misalnya minum kopi kita harus balance dengan minum air ya. Oh iya. Nah aku tuh punya nih Apa? tempat bawa air doang tapi sih atau es kopi kan bisa lah gitu. Ada yang warnanya hitam juga nih. Itu ada. Ini untuk kopi, untuk air putih enggak? Untuk es kopi sih dia tuh nggak bisa buat panas, jadi dia ini cuman karena gini kalau kita bawa sendiri Iya, itu kan aman, maksudnya tangannya yang buka tangan kita sendiri gitu Betul. kan, jadi higienis lah pada saat Betul. ini kalau kita harus dropping di mana-mana, berhenti di pompa bensin atau ke apa namanya ke apa pokoknya berhenti di tempat-tempat yang umum gitu yang kita nggak tahu, kayaknya sih lebih Oke, aman begini ya. sih. Iya, iya. Tapi ini sebetulnya boleh nanya nggak nih? Kan mumpung ini Queen Fireworks ini udah sering sih saya lihat logo ini ya. Nah kebetulan di sini jadi mau nanya, ini kenapa lambangnya begini gitu? Kan tangannya 6, terus rambutnya kayak mungkin karena fire ya, Queen Fire ya, Itu Queen rambutnya Kang Fire Bondi. gitu kan. Ada arti lain apa filosofinya gitu loh? Filosofi. Artinya apa? Oh iya dong. Jadi itu sama aja seperti apa namanya kultur berkopi kita gitu ya. Ini memang ada sih. Jadi kenapa rambutnya itu seperti api? Ya. Itu karena kita selalu bergantung kepada bahwa kita harus percaya bahwa ide itu nggak pernah mati kalau seniman. Saya mati lah idenya, soalnya kebakar rambutnya. dia sudah kehilangan rambut dari berapa tahun? Berapa tahun ya? 10 ada nggak ya? Saya nggak ngitung. Lumayan lama. Tapi kalau ya. pesilat itu ya, pesilat tangguh itu justru udah nggak pakai alat. Nah, Kang Doni mungkin nggak butuh rambut lagi karena idenya udah luar biasa. Gawat Wah. itu, wah, ya gitu ya. Ini gara-gara pasti dulu baca kopi gua. Iya. Banget. Lalu Itu tangan? dari kepala ya. Terus habis gitu tangan yang paling atas itu holdingnya itu tulisannya trust. Trust. Nah, trust itu jadi gini, dalam bekerja, dalam melakukan segala macam hal, dalam berinteraksi pun itu kayaknya tuh nomor 1 yang paling penting Utama. itu Setuju. adalah trust. Setuju. Karena kita nggak akan bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa berkegiatan, nggak akan bisa Tanpa berkawan, Tanpa trust. nggak akan bisa bermusik tanpa trust. Saya bisa diajakin Kang Doni itu karena Kang Doni memberikan keyakinan
kepada saya, ada trustnya dia kepada saya dan saya kepada dia. Gitu. Iya, sama juga Ran. Jadi ada trust Rani kepada saya. Itu ya number one Sama-sama banget trust ya. sebetulnya ya. Sama, Trust itu iya. number one banget. Mau kita bermusik, mau kita apa namanya? Aku rasa Mas Rio juga Tentu, membuka tentu. Iya. kedai Ya, kopi sama pegawai kan harus trust juga. dan segala macam itu juga kayaknya basicnya itu gimana kan deh? Iya, saya setuju. Soalnya tanpa trust ya kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa memberikan sebuah pekerjaan atau bekerja sama ya karena Iya. Tidak Dan nggak bisa menghasilkan yang maksimal, terbaik. nggak Iya. bisa maksimal ya karena kita jadi rasanya Betul. jadi nanti gini nanti gitu gitu. Iya. iya kalau Gitu. dengan trust itu ya kita udah nyantai aja karena percaya. Ya, misalkan jadi bisa- istilahnya dengan sama-sama memberikan keyakinan dan kepercayaan itu tuh kita bisa mengerjakan sesuatu to its best yang Iya, terbaik betul. gitu. Jadi makanya itu ditaruh yang utama setelah ide-ide. Nah terus Apa lagi? ini yang selanjutnya akan kita omongin lagi adalah setelah trust itu adalah appreciate. Appreciate. Jadi kalau misalnya kita meyakini, kita harus memberikan penghargaan Apresiasi. juga, harus punya respect juga sebenarnya Yeah. akan karyanya gitu kan. Kan nggak mungkin dong saya enak-enaknya sendiri, sedangkan kita bilangnya kita trust itu kan tidak satu Iya. Betul Ran. tidak satu jalur gitu. Iya, Gitu. Jadi ini adalah alurnya gitu. iya. Terus nih, habis gitu, ini kalau bagian ngomongin yang nextnya nih sebenarnya lebih kepada Kang Doni nih saya melihatnya nih. Apa? Meditate. Mengapa harus ada meletakkan segala sesuatu hal itu harus kita renungkan, harus kita Ya, endapkan. ya. Nah, kan bener kan dia langsung nyambung kalau masalah pengendapan itu di dalam ide itu gimana Kade? Ya, sebetulnya ada kalanya kita ini harus menutup diri ya. Jadi mengendapkan itu kalau buat saya sih menutup diri dari dunia luar. Kita harus bicara ke Pada diri dalam. sendiri ya. Ya, ya. Jadi dengan kita mengendapkan kita bisa mengingat apa aja yang sudah kita kerjakan. Menggali nilai-nilai. Betul. Kembali ya. Jadi yang terutama sih apa aja sih kekurangan dan kelebihan Ya, kita. ya. Berarti asal muasal eksplorasi itu adalah juga dari meditate itu ya, Iya. gitu ya, bisa kita dapat ya. Nah, masih ada lagi ini banyak banget nih yang kenapa aja dulu gue mikirnya banyak banget, gue juga nggak ngerti. Ini masih ada lagi poin yang kemudian yang ada di dalam filosofi tree-nya Queen Flowers adalah real. Jadi sebenarnya apa yang kita kerjakan, baik itu musik, budaya, apapun dalam kehidupan ini, itu selain kita bermeditasi, berhubungan dengan Alam semesta, dan Tuhan. pencipta, itu juga kita harus menjejakkan diri pada kenyataan. Kenyataan. So it's got to be real gitu. Jadi itu juga salah satu yang harus ada supaya kita ini benar-benar memang melahirkan karya, nggak cuma ngomongin karya sama ngomongin mimpinya. Ya. Iya. Itu bisa 2 hari 2 malam kan kalau anak band kan. Bentuk nyatanya ada. Iya harus Nah, itu ada. Mas Rio nih. Ya. Iya. Iya kan? Ini salah satu contohnya karena Iya. misalnya kita ngobrolin kopi bisa panjang banget. Iya. Tapi melakukan keputusan bahwa oh ya oke, gue bikin kedai kopi. Ini Ya. different kan Mas? Betul. Itu Beda penting banget. gitu, kayak Betul. gitu. Nih Kang, coba sekarang kita membahas mengenai Give. ya give it to me, give it to me, give it to me. Ya. Ya kita harus sebetulnya nggak pemusik aja ya, semua seniman ya. Kalau baik pelukis dia harus memberikan gift terhadap orang yang melihat karyanya dia. Jadi kalau kita nggak memberikan sebuah karya terhadap orang lain, sama aja dengan kita misalkan bikin sendiri, nyanyi sendiri. Iya, semangatnya itu harus mempersembahkan ya. Iya, Gitu. karena ada umpan balik. Ada umpan balik yang mana dari situ kita mengetahui identitas karya kita. Iya. Dan juga dengan giving itu sebenarnya kan adalah kita starting sebuah energi yang bagus ya. Betul. Sehingga kita juga inginnya apa yang ada di Feedback. sekitar kita tuh energinya sama-sama bagus juga. Gitu. Nah, terus next selain gift itu ada apa lagi? Ada apa lagi? Rhythm. Rhythm, Nah,
Katanya ini kenapa kayak gitu karena gini, old sayings nih ya kalau orang-orang musik itu apa namanya, the music is good if the rhythm is right gitu katanya. Iya. Gimana tuh kan? Betul. Ya, Jadi makanya rhythm itu adalah yang irama, menjaga gitu, yang ngemong. ya menurut saya sih jangankan di musik, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita ada ritmenya ya. Iya sih, ada pulsnya ya manusia ya, harus Iya. dijaga ya, bener sih. Ya terutama musik itu ritme itu sangat bagian yang sangat penting sekali. Jadi tadi Mas Rio mempertanyakan tentang seorang seniman gitaris gitu ya. Ya karena kalau saya lihat sih beliau itu ritmenya sangat luar biasa. Jadi ritmenya itu nggak beres, ya hidup pun Tidak bisa dinikmati ya, Tidak bisa nggak bisa dinikmati. Ini jadi Penentu ada ya. kunci-kunci Iya. tertentu gitu. Terus Ini udah, masa ini ada ya? ada sikilnya terus. Oh, the sikil. Iya, the sikil. Mas Rio nih Kenapa begini gitu kakinya gitu. teliti banget loh dia loh, ini loh. Jadi kaki ini memang adalah hal terakhir yang memang kita nggak kasih tidak memberikan Tagline. tulisan di situ, tapi ini adalah kata-kata yang terselubung lewat gambar. Oh. Kenapa kakinya kayak gini? Itu karena dia melangkah ke depan. Jadi kaki ini adalah pengimbangan dari antistatisnya di kepala tadi gitu. Jadi kita moving forward setiap saat. Kita memang pasti melangkah menuju masa-masa yang baru, Tidak diam di tempat. tidak diam di tempat, yes gitu. Dan itu juga sama berlaku dalam kehidupan ini. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin filosofi Tris ini sih adalah filosofi kehidupan ya, karena apapun yang kita lakukan pasti tidak akan lepas dari filosofi kehidupan kita. Seperti tiba-tiba dari misalnya jagoan IT menjadi tukang jagoan kopi. Itu juga pasti mempunyai filosofi yang tertentu juga gitu. Ya. Kayak gitu sih, kira-kira ya nggak kira-kira, udah pasti kalau gue yakin. Bertani atau berdagang? Berdagang Kenapa? karena lebih ngerti daripada nanam-nanam. Dan belum punya tanah yang gede. Maaf, ampun. Mas Rio? Berdagang. Why? Nah ini buktinya sudah kopi. Dari tani. Kang Doni? saya berdagang alat-alat yang ada. Jadi di tengah Rabbit ini Pas saya pandemi juga. Kedua, gunung atau pantai? Kang Doni, kenapa? pantai, karena kalau naik gunung saya nggak kuat. Mas Rio? Gunung. Kenapa? Adem. Gunung, adem juga. Nyontek. Oke, tiga. Kalau ketemu Presiden Jokowi, mau bilang apa? Namaste. Karena gue latihan yoga. Goblok. Enggak deh. Enggak. Mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan bilang Pak Jokowi, aloha, karena itu adalah salam dari album gue. Mas Rio? Ngopi yuk Pak. Iya, mari. Kang Doni? Pak Jokowi kapan mau sponsorin kita untuk manggung besar-besaran? Ayo mari itu besar-besaran Oke. ya. Cita-cita waktu kecil, masih ingat kenapa cita-citanya itu? Dulu waktu kecil sebenarnya kalau sejujurnya cita-cita gue itu adalah menjadi tua. Us. Gak tau kenapa, karena gue selalu melihat bahwa orang tua itu boleh melakukan banyak hal dan most of them itu considered right gitu. jadi gue kepengen jadi itu. Goblok. Mas Rio? Jadi dokter. Waduh. Kenapa? Jadi dokter karena di keluarga saya belum ada dokter saat itu gitu. Ya. Kang Doni? Jadi pemain gitar. Oh tetep dia. Oh, tetep. Yang benar cuma dia aja. konsisten. Iya, Belum iya. tentu juga. Yang benar cuma dia. Kalau semua. bener ya belum tentu juga sebenarnya. Oke, next question. Wishlist nomor 1 setelah COVID selesai, liburan kemana? Kenapa? Bingung. Ke pantai Garut. Kenapa? Dia harus di situ. Tanah air dia tuh.
tanah air ya. Tanah airku. tanah air Leluhur, dan tanah leluhur. tanah leluhur, dan memang di sana beda ya dengan pantai-pantai lainnya. Kalau mau ke Keren. Jogja selain kejauhan ya bukan tanah leluhur saya juga. Rio, Saya mungkin nggak kemana-mana tapi nonton bioskop. Asik. Kan nonton Iya. biasa sama Bunli nih pasti ya. Oh my god. Mereka ini emang nice couple banget. Nah kalau gue, apa yang gue rindukan adalah tidak liburan, tapi gue pengen konser. Wih, Udah yes. cuman itu aja, gue sih kepengen, gue rindu. Yo. daging apa sayur? Sayur. Daging deh. Apa sayur? Daging deh. Kenapa? Karena lebih suka daging daripada sayur. Anu nih, Sama cuman rada nggak enak bilangnya. Apa sih? Sebenarnya Emang sih makan daging semua? sebenarnya daging sih, tapi agak nggak enak bilangnya. Dipelototin Alin. celana pendek apa celana panjang? Celana pendek lah, Kenapa? karena nyantai terus dingin terus apa gampang aja gitu, bisa langsung tiduran, bisa kemana-mana, nggak panas. Gondrong atau tanpa rambut? Kalau saya mau milih gondrong pun nggak bisa dan udah nggak ada. Mas Rio, Mas Rio, Yang mana nih? Celana pendek dulu sama celana pendek atau celana panjang? Celana panjang. Kenapa? Biar gampang sholat. Asik. Oke. Mobil apa motor? Sebetulnya motor sih, tapi udah nggak boleh sama istri. Ayo mampir. Iya, karena dulu kecelakaan, dua tangan saya pernah patah Oh, iya. Wih. karena naik motor, terus ya udah nggak boleh lagi sama istri. Nah kalau saya celana pendek, emang tuh enak karena higienis. Jadi kalau kakinya kotor cepet cuci. Lain masalah sholat, gitu. Terus kalau misalnya masalah rambut, sebenarnya gue nggak suka rambut panjang sih. Nggak mungkin botak. Nggak mungkin botak, tapi nggak suka rambut panjang karena keramasnya lama dan aku nggak suka pergi ke salon. Jadi secara perawatan Kan bisa diikat. iya itu dia maksudnya. Kalau misalnya panjang jadi tidak berfungsi sebagai Rambut. perangkat penampilan gitu, soalnya pasti diikat gitu anyway gitu. Nah terus kalau misalnya ini gue borong nih semuanya nih pertanyaannya nih. Terus mobil apa motor? Gue itu dulu pernah belajar motor dengan serius di Batu, zaman masih baru mau naik, pokoknya kelas 6 SD. Iya. Terus Gak abis punya itu- SIM itu. Iya. Iya. Bahaya banget. Itu jalan nyobain jalan yang ke arah ada di daerah Batu tuh namanya Pujon. Jadi daerah berkelok-kelok dan aku tuh jatuh hampir masuk jurang. Ya Buset. ampun. Jadi sejak itu aku nggak pernah lagi Trauma naik motor sudah, karena trauma. takut banget. Jadi setelah itu aku belajar nyetir mobil. Sampai Tapi sekarang dibonceng nggak apa-apa kan? dibonceng suka. Oh suka. Dibonceng suka gitu. Jadi tetap sebenarnya motor tuh asik karena kalau kita mau stop by di mana-mana cepet. Terus Iya. kalau kita mau pergi-pergi kayak misalnya yang motret-motret, jajan-jajan itu cepet. Cuman dua kok musuh motor itu. Hmm. Cuaca sama ban kempes. Kalau sekarang banyak mas. Tapi sekarang banyak. Bapak musuh motor itu ibu-ibu suka belok kanan juga. itu bukan musuh motor aja, itu musuh semuanya. Yang beloknya langsung ya. Iya. Iya. Atau sen kiri beloknya kanan gitu Oh ya. iya. Iya. Kegalauan gitu ya. Kalau nggak jadi pemain gitar, berharap jadi apa? Jadi apa ya? Jadi pemain drum. Ya ampun sama aja dia di situ. Kalau di luar musik, berharap jadi apa? Kan insinyur ITB itu. Saya seni tetap, seni rupa kan. Lupa. Lukis dong. Iya, itu. Nah, oke. Mas Rio, kalau nggak jualan kopi, nggak di Nggak IT, di bidang lain, pengen jadi apa? Jadi pelukis dulunya. Kenapa? Pelukis. Karena memang melukis sebetulnya kesenangan dari kecil tuh melukis aja terus hilang. Cocok nih. Kalau bukan jadi penyanyi, mau jadi membayangkan jadi apa? Kalau gua memang tidak mungkin melukis karena gua pelajaran menggambar yang kesenian maksudnya kayak gitu-gitu tuh tidak terlalu oke. Tapi kalau menggambar mistar dulu karena gua sangat menyukai matematika itu cukup mantap. Sebenarnya gua kepengen jadi arsitek. Bulu tangkis. Iya. Dulu saya memang pemain bulu Nggak minat tangkis. jadi tukang kopi. Minat banget sih. Oh, minat banget ya.
Nah, folks, Fire Folks, hari ini udah kelar nih perjalanan jalan-jalan Rani dan Doni ngalor ngidul. Kita mau bilang terima kasih buat Mas Rio Garta dan Seduh Ya. Kopi. Ya. Moga-moga segala macam pembicaraan dan beberapa hal-hal yang cukup serius mengenai filosofi kehidupan dan bermusik dan filosofi berdagang kopi dan segala macam itu bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Amin. Buat yang mau mampir ke Seduh Kopi, tuh kamu lihat. Nah, kalau kesini cobain kopi tanpa gula. Percaya Mantap. deh, Mantap. nggak pahit. Bener, nggak pahit. Sampai jumpa di Masih bergetar apa daya kau jauh